Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kalian menggunakan nick, kalian klik di bagian ini ya. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan tarif potongan pajak gitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan nick. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan NPWP, kalian tinggal klik di bagian sini. Oke, berarti ya saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pungut pajak gitu. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Kakang Aja. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan share ke kalian bagaimana sih cara menambahkan informasi pajak di Google AdSense. Yuk simak aja, ini dia caranya, oke? Oke, sebelum melanjutkan ke informasinya, bagi kalian yang baru mulai, kalian persiapkan dulu yaitu NPWP, KTP, dan juga KK gitu ya. Nantinya diperlukan. Kalau misalkan kalian sudah cukup, kalian tinggal langsung aja login, langsung mulai ke seperti ini gitu ya, ke Google AdSense kalian. Di sini kalian klik di bagian garis 3, lalu klik scroll aja ke bagian bawah. Oke, ke bagian info pembayaran gitu ya, di bagian sini. Oke, kita tunggu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja di bagian sini, lalu pilih di bagian YouTube gitu ya. Di sini, oke, kita tunggu. Berhubung saya ini sudah diterima gitu ya. Nah, seperti ini ya. Pajak, info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Kita klik aja di bagian sini. Oke. Nanti saya akan berikan caranya gitu ya, biar kalian paham. Nah, ini mungkin lewat komputer, saya ini mungkin berbeda seperti hanya lewat Android. Kalian pilih aja, kalau misalkan lewat Android sih, pilih misalkan di sini ya. Kita kasih misalkan kirim formulir baru aja di sini. Kalau misalkan lewat PC ini seperti ini ya. Oke, kita langsung aja kita klik kirim formulir baru ya. Di sini. Di sini lagi loading gitu ya. Oke. Di sini kita masukkan aja akun Google kalian gitu ya. Di sini kita masukkan aja akun Google kalian gitu ya. Yang tentunya yang tertaut aja di Google AdSense. Kalian masukkan aja akun Google AdSense, akun Gmail kalian. Oke, di sini kita langsung aja kita klik di bagian perorangan aja ya. Kita klik bagian perorangan aja, lalu klik di bagian berikutnya. Oke, di sini pilih apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Berhubung kita tinggal di Indonesia, berarti kita bilang tidak aja. Kita klik di bagian berikutnya. Nah, di sini pilih aja di bagian formulir W8BEN ya. Di sini kita kirim mulai formulir W8BEN. Oke. Nah, di bagian sini ini sesuai KTP kalian ya. Jadi sesuai KTP. Jadi jangan disamakan dengan nama channel YouTube kalian ya. Jadi harus dengan KTP kalian, sesuai KTP kalian. Kalau misalkan sudah selesai, ini di bagian DBD, ini di bagian ini ya. Oke, kita kosongkan aja. Kita kosongkan aja. Kita pilih di bagian sini ya, negara wilayah kewarganegaraan, kita pilih di bagian Indonesia. Oke, kita pilih di bagian Indonesia. Mana sih ya? Guys. Oke, salah. Oke, kelewat. Nah, Indonesia. Oke, selanjutnya untuk di bagian TIN asing. Nah, jadi TIN asing ini kalau misalkan kalian punya NPWP, kalian masukkan aja nomor NPWP-nya di sini. Kalau misalkan kalian nggak punya, ya kalian masukkan aja NIK KTP kalian gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, Bang, bagaimana sih cara membedakannya antara menggunakan nomor NIK sama NPWP ya? Jadi, kalau misalkan kalian punya NPWP, kalian dimasukkan ke sini ya, ke Google AdSense kalian, otomatis potongan pajaknya ini dibilang rendah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan KTP, otomatis kalian ini potongannya lebih besar banget. Jadi, ini usahain aja kalau misalkan kalian pendapatan kalian dari YouTube ini sudah mulai besar, kalian harus ataupun harus membuat NPWP ya.
Terkecuali kalau misalkan masih awal, kalian boleh aja sih menggunakan nik KTP, ini gak jadi masalah gitu ya. Namun potongan pajaknya ini besar banget gitu ya dibanding kalian menggunakan NPWP. Nah, sebelumnya juga saya menggunakan nik KTP, berhubung saya ini baru udah bikin, jadi saya masukkan nomor PIN asing ataupun NPWP-nya. Kalian masukkan aja nomor NPWP-nya di sini. Nah, kalau misalkan kalian sudah memasukkan nomor NPWP-nya, kalian di bagian ini ya kosongkan aja, oke? Kosongkan aja, gak jadi masalah di sini. Ini kalau misalkan kalian punya NPWP silahkan masukkan. Kalau misalkan nggak punya, kalian masukkan aja nomor nik KTP kalian. Oke, selanjutnya kita klik di bagian berikutnya. Nah, di bagian sini kalian pilih aja alamat ya di sini. Biasanya kalau misalkan sudah dimasukkan otomatis akan muncul gitu ya, seperti hanya di sini untuk alamat. Nah, masukkan aja alamat kalian. Kalau misalkan sudah selesai di sini seperti hanya desa, kecamatan, kabupaten, di sini ya masukkan aja. Kalau misalkan kalian nggak cukup, kalian gunakan yang ini aja. Jadi 2 baris, berhubung saya ini 1 baris aja udah cukup, jadi di bagian ini kosongkan aja. Oke, untuk di bagian provinsinya West Java ataupun Jawa Barat, nah kode posnya gitu ya. Jadi di KTP ini kan nggak ada, jadi kalian harus cari lewat kakak gitu ya. Nah, untuk di bagian kode posnya kalian menggunakan kode pos kecamatan aja, oke? Cari aja di Google kecamatan kalian apa gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal checklist aja. Untuk selanjutnya kita klik di bagian berikutnya. Oke. Di bagian berikutnya kita tunggu aja. Nah, seperti ini ya. Di sini kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kalian menggunakan nik, kalian klik di bagian ini ya. Saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan tarif potongan pajak gitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan nik. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan NPWP, kalian tinggal klik di bagian sini. Oke, berarti ya saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pungut pajak gitu ya. Karena menggunakan NPWP. Kalau misalkan nik, kalian checklistnya yang ini gitu ya, bukan yang ini. Oke. Selanjutnya kita checklist aja di bagian sini. Pilih negara, kita pilih lagi negara Indonesia. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di bagian sini kalian tinggal checklist aja. Di sini sudah dimunculkan juga pasalnya. Oke. Kita checklist aja biar lebih gampang gitu ya. Kita checklist lagi aja di bagian sini. Oke, pasal 8 ayat 1. Di sini tarif potongan pajak lebih rendah. Oke. Di sini kalau misalkan kalian baca-baca dulu itu gak jadi masalah, berhubung ini biar cepet aja gitu ya. Biar cepet aja. Di sini. Oke. Kita ini aja gitu ya. Kita sesuaikan aja. Kalau misalkan kalian, oh ternyata ini bagian ini, oh ternyata bagian ini, kalian sesuaikan aja. Kita ini lebih cepat aja gitu ya. Kita checklist aja di bagian sini. Kita klik di bagian berikutnya. Oke, kita tunggu lagi aja di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, apakah Susi Susanti telah melakukan aktivitas dan layanan pada apapun, kita klik di bagian ya. Oke, kita klik di bagian berikutnya. Nah, di bagian sini saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kita dokumen melalui surat, kita klik aja di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Nah, kita klik di bagian berikutnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita klik saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Sejauh pengetahuan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita checklist, kita langsung klik di bagian berikutnya. Di bagian sini ya, konfirmasikan dan tanda tangani. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian berikutnya. Oke, berhubung saya ini sudah selesai, sudah diterima juga. Nah, ini pengumuman buat kalian semua gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah memasukkan NPWP sudah seperti ini, kalian simpan, ternyata di sini masih ada logo merahnya gitu ya. Untuk di bagian nicknya, nah saya juga tadi udah pernah gitu ya. Ternyata nicknya tetap aja sama. Nah, jadi saya hapus dulu aja, saya gunakan nick yang sama gitu ya. Lalu diterima gitu ya. Tadinya sih udah melakukan seperti ini, tak taunya masih ada teguran, yaitu di bagian, maksud saya ini bukan teguran tapi peringatan, yaitu di bagian nick.
Nah, akhirnya saya hapus dulu nicknya, saya masukkan ulang lagi aja, dan alhamdulillah sudah hilang warna merahnya di bagian sininya. Oke. Nah, seperti itulah informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.